Di sini saya coba menyampaikan beberapa aspek yang tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Mbak Ninis. Jadi sejak proses rekapitulasi berjenjang dan sudah sampai dengan pleno di level provinsi oleh KPU RI, KPU kan sudah langsung mempublikasikan Form D hasil rekap Perdapil di provinsi untuk DPR RI ya. Nah, jadi kami mulai langsung mengkonversi suara ke kursi berdasarkan hasil data pleno tersebut untuk memproyeksikan besaran perolehan kursi yang didapatkan oleh partai, termasuk untuk melihat berapa angka keterwakilan perempuan dari masing-masing partai politik. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, saya di sini saja biar bisa kelihatan. Nah, jadi latar belakangnya tadi sempat disinggung bahwa ada PKPU 10 tahun 2023 yang sebetulnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung mengenai mekanisme pembulatan ke bawah. Kalau kita lihat dari hasil judicial review tersebut dan dari naskah permohonan yang sebetulnya kami mohonkan juga oleh teman-teman masyarakat sipil, itu berdampak terhadap daerah-daerah pemilihan beralokasi kursi 4, 7, 8, dan 11. Karena kalau kita lihat dari pembulatannya, dilakukan pembulatan ke bawah, misalnya contoh 4 dikalikan 30% menghasilkan 1,2. Kalau di sebelumnya di pemilu 2019 dan di pemilu 2014, di dapil dengan alokasi kursi 4, maka partai politik harus paling tidak minimal mencalonkan 2 orang calon perempuan seperti itu. Tetapi karena pemberlakuan pembulatan ke bawah maka hanya 1 perempuan. Tetapi kemudian ketentuan ini dibatalkan gitu ya. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, agenda reformasi salah satunya adalah untuk meningkatkan equality dalam konteks politik di mana perempuan bisa memiliki akses. Ketentuan dalam konteks pencalonan ini menjadi sangat penting. Dengan harapan kemudian ketika semakin banyak calon anggota legislatif perempuan yang didaftarkan oleh partai politik, ruang political opportunity structure-nya atau peluang politiknya itu semakin tinggi bagi perempuan untuk terpilih dan duduk seperti itu. Nah, dari latar belakang inilah kemudian menjadi penting kita untuk lihat bagaimana sih hasil sementara gitu ya, proyeksi sementara dari hasil pemilu 2024 yang 20 Maret lalu sudah diplenokan oleh KPU, angka keterwakilan perempuannya seperti apa. Nah, maka dari itu kami mencoba mengkonversi dengan metode Saintelagu yang itu diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan membagi perolehan suara dari masing-masing partai ke angka-angka ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Adapun basis data perolehan suaranya dengan Form D hasil di level provinsi dan kami cross-check kembali dari keputusan KPU nomor 360 di 2024 yang 20 Maret lalu sudah disahkan gitu ya. Dari yang berisikan perolehan suara dari masing-masing partai politik di setiap daerah pemilihannya. Nah, lalu kemudian setelah kita konversi suara menjadi kursi, seperti yang diatur di dalam Undang-Undang 7, dalam penentuan calon terpilihnya adalah berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing caleg gitu ya. Jika misalnya partai B dapat 3 kursi, maka kemudian kursi pertama, kedua, dan ketiga itu jatuh kepada suara terbanyak pertama, suara terbanyak kedua, dan suara terbanyak ketiga. Nah, itu metode yang kemudian kami hitung untuk menentukan dan kami cek dari masing-masing calon terpilih ini gendernya gitu ya, laki-laki dan perempuannya, karena itu dipublikasikan juga dalam daftar calon tetap. Nah, namun demikian Bapak Ibu perlu kami disclaimer terlebih dahulu bahwa data ini adalah data proyeksi gitu ya. Karena apa? KPU belum melakukan penetapan pleno penetapan calon terpilihnya gitu ya, berdasarkan anggota legislatif yang terpilihnya. Karena apa? Karena masih proses tahapan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Dan kalau kita lihat nanti pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, biasanya ada pemungutan suara ulang ataupun penghitungan suara ulang yang itu bisa merubah konfigurasi suara dan bisa jadi merubah peta calon keterpilihannya. Nah, jadi ini penting bagi kami untuk mendisklaimer terlebih dahulu gitu ya, bahwa data ini adalah data proyeksi yang tentu nanti mungkin bisa kita sandingkan ketika nanti KPU sudah menetapkan calon terpilihnya dan pasca persisian hasil di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Nah, mari kita lihat hasilnya. Next. Nah, ini adalah perolehan suara yang saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua begitu ya. Pemenang pemilunya masih PDI Perjuangan di posisi pertama, posisi kedua ada Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat sampai dengan PAN. Kalau kita mengikuti angka parliamentary threshold 4%, berarti hanya kemungkinan 8 partai politik yang akan duduk di DPR gitu ya. Maka P3 kemudian akan tereliminasi karena tidak melampaui angka 4%. Nah, next. Nah, ini adalah hasil proyeksi kami mengenai angka keterwakilan perempuan di DPR RI
periode 2024 begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat total keseluruhan perempuan berdasarkan proyeksi kami menggunakan konversi suara ke kursi tadi dari data hasil keputusan KPU mengenai perolehan suara masing-masing partai di level DPR RI, ada kurang lebih 128 perempuan yang terpilih di pemilu 2024 di pemilu DPR ya, atau setara dengan 22,1%. Nah, angka ini tentunya masih di bawah angka critical mass 30%. Kalau kita lihat kan ada kesepakatan universal di United Nations bahwa perempuan dapat memiliki makna yang berarti dalam konteks representasi ketika dia mampu mencapai angka minimal 30% duduk di kursi legislatif gitu ya. Artinya masih ada kurang lebih 7,9% untuk kita mencapai angka minimal keterwakilan perempuan di DPR 30% gitu ya. Yang kedua laki-laki ada 452 laki-laki, masih didominasi DPR nanti masih didominasi oleh laki-laki dengan kurang lebih 77,9%. Nah, kalau kita lihat dari perolehan kursi proyeksi dari masing-masing partai berdasarkan gender Bapak Ibu sekalian, PDI Perjuangan masih menempatkan anggota legislatif perempuan tertinggi gitu ya. Dari segi jumlah, ada 27 perempuan yang terpilih dari total 110 kursi DPR yang didapatkan oleh PDI Perjuangan gitu ya. Sedangkan laki-lakinya ada 83. Nah, posisi kedua diduduki oleh Nasdem. Nah, Nasdem ada kurang lebih 21 perempuan yang diproyeksikan akan menduduki kursi legislatif dari partai politik Nasdem. Nah, kalau kita persentasekan, Nasdem ini adalah salah satu partai yang kemudian, satu-satunya partai yang kemudian mencapai angka minimal 30% perempuan dari total keterpilihan kursinya gitu ya. Meskipun kalau disandingkan dari segi jumlah, PDI Perjuangan masih tetap tinggi di angka 27, sedangkan Nasdem di angka 21, tapi kalau dipersentasekan, kurang lebih Nasdem ada 30,4% dari total 69 kursi DPR yang diperoleh oleh Nasdem gitu ya. Nah, selebihnya bisa kita lihat di urutan ketiga ada Golkar dengan jumlah proyeksi perempuan terpilihnya di level DPR RI ada 20 orang atau setara dengan 19,6% gitu ya. Posisi ketiga dari segi jumlah diduduki oleh Partai Gerindra yang hari ini masuk ke dalam 3 besar gitu ya dalam mendapatkan kursi 19 kursi atau setara dengan 22,1%. Nah, posisi kelima diduduki oleh Partai PKB dengan jumlah kursi perempuannya ada 14 kursi atau setara dengan 20,6%. Lalu posisi berikutnya ada PKS, PAN, dan Demokrat yang jumlahnya masing-masing adalah 9 kursi yang kami proyeksikan mereka akan dapat 9 kursi DPR legislatif perempuannya. Seperti itu. Nah, dari sini rekan-rekan bisa kita lihat memang yang terendah itu perempuan berada di angka 9 kursi gitu ya yang diduduki oleh PKB, PKS, dan juga diduduki oleh PKS, PAN, dan juga Demokrat seperti itu. Nah, sedangkan 3 tertingginya ada PDI Perjuangan, ada Nasdem, dan juga ada Golkar seperti itu. Nah, ini adalah hasil data proyeksinya. Nah, lantas bagaimana kalau kemudian kita sandingkan dengan 4 pemilu terakhir? Nah, ini datanya, next. Nah, kalau kita sandingkan dengan 4 pemilu terakhir, 5 pemilu terakhir dari pemilu 99 sampai dengan pemilu 2019, memang terjadi tren peningkatan gitu ya. Meskipun tren peningkatannya tidak cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat di 2019 lalu angka keterpilihan perempuan, nah ini perlu di-disclaimer dahulu bahwa angka keterpilihan ini adalah berdasarkan hasil pemilu. Kami tidak memasukkan angka berdasarkan pergantian antar waktu gitu ya. Kalau dari pergantian antar waktu kan jumlahnya itu 120 sekian kalau saya tidak salah di DPR hari ini gitu ya. Nah, tetapi kalau berdasarkan hasil pemilu 2019, anggota DPR legislatif perempuan yang terpilih dari total 575 kursi adalah 118 kursi gitu ya. Nah, jika kita lihat memang dari 99 sampai 2024 yang tadi disampaikan oleh Mbak Ninis bahwa ada peningkatan jumlah kursi DPR. Di 99 dari 500, kemudian di 2024 550, di 2009 menjadi 560, 2014 560 juga pemilu 2009 575 dan yang terakhir di 2024 580. Nah, kalau kita lihat memang trennya sedikit sekali gitu ya. Kalau dibandingkan dengan 2019 hanya kurang lebih 1, sekian persen angka kenaikan anggota legislatif perempuan di level DPR gitu ya. Dari 118 menjadi 120
begitu ya. Bahkan kalau kita lihat trennya dari 2009 ke 2014 justru turun. Di 2009 itu angka keterpilihan perempuan di 18%, ada 101 perempuan, tetapi kemudian kalau kita lihat di 2014 turun menjadi 17,3%, atau ada 97 perempuan anggota DPR yang terpilih. Nah, jadi kita lihat ini adalah bentuk trennya rekan-rekan semua, jadi kenaikannya itu hanya sebatas tidak sampai 2% dari 2019 menuju 2024 gitu ya. Ini berdasarkan proyeksi kami ada 128 kursi DPR perempuan yang akan diisi, seperti itu. Next. Nah, yang menarik adalah rekan-rekan kalau kita lihat dalam sistem pemilu proporsional, khususnya di proporsional daftar terbuka, nomor urut itu kan tidak berarti ya. Dalam hal ini berapapun perolehan, ketika partai politik misalnya mendapatkan 3 kursi dan nanti yang suara terbanyaknya ternyata ditempati nomor urut 9, 8 ataupun 10, nah, maka itu tidak berarti nomor urut tersebut. Yang terpenting adalah suara terbanyak begitu ya dalam proses penetapan calon terpilih dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Nah, tetapi ada realitas terbalik. Kalau kita lihat dari nanti kita bisa lihat data sandingannya ketika proporsional terbuka ditetapkan di 2009, ternyata angka keterpilihan anggota legislatif kita, anggota DPR, itu mayoritas diisi dan didominasi caleg-caleg yang mendapatkan nomor urut 1 gitu ya, nomor urut tertinggi. Ini adalah data keseluruhan, belum kita pilah secara gender gitu ya. Kalau kita lihat ada kurang lebih 60% yang kami proyeksikan anggota DPR yang terpilih nanti dari total 580 kursi, mereka adalah yang mendapatkan nomor urut 1 gitu ya. Nah, nomor urut 2 ada 19,3% atau jumlahnya 112 anggota DPR. Kalau tadi di nomor urut 1 ada 371. Dan kalau kita lihat setelah angka-angka berikutnya, itu semakin sedikit rekan-rekan semua, di bawah angka 5% seperti itu. Nah, persoalannya adalah kalau kita lihat dalam ketentuan undang-undang pemilu kita belum sepenuhnya menggunakan adopsi zipper sistem murni gitu ya. Kalau zipper sistem murni ketika nomor 1 perempuan maka nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan lagi gitu ya. Atau sebaliknya ketika nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, maka nomor 3 laki-laki. Artinya daftarnya selang-seling berdasarkan gender. Nah, tetapi di undang-undang pemilu kita disebutkan paling tidak di antara 3 calon terdapat 1 orang perempuan. Berapapun nomor urutnya itu gitu ya. Nah, ada tren dari 3 pemilu terakhir, mayoritas perempuan ditempatkan di nomor urut 3 gitu ya. Di nomor urut 3. Karena apa? Karena ini hanya sebatas untuk pemenuhan syarat administratif gitu ya. Nah, sehingga dari data awal ini saja kita bisa lihat salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka keterwakilan perempuan dan tren peningkatan keterwakilan perempuan masih tidak sampai lebih dari 5%, masih di bawah 2% gitu ya. Karena penempatan nomor urut perempuan di dalam daftar calon masih mayoritas didominasi di nomor urut 3. Nah, jika kita lihat berbasiskan gender, next. Nah, ini kalau kita sandingkan sebelum kita lihat berbasiskan gender. Kalau kita sandingkan dari 3 pemilu terakhir, bisa kita lihat mayoritas anggota DPR yang terpilih 60% ke atas mereka adalah mendapatkan nomor urut 1 gitu ya. Nah, ini kita sandingkan dari pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019 dan proyeksi pemilu 2024 ini. Jadi rata-rata di angka 60% anggota legislatif yang terpilih adalah ditempatkan di nomor urut 1. Baru setelah itu disusul di atas 16% di nomor urut 2. Dan selebihnya rata-rata di bawah 5% di nomor urut 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini next kita lihat basis gendernya. Nah, kalau kita lihat basis gender, proyeksi kami untuk anggota DPR perempuan yang terpilih memang masih ditempatkan di nomor urut 1 gitu ya. Ada 73 perempuan dari total 8 partai politik peserta pemilu yang lolos parliamentary threshold yang kami proyeksikan mereka akan duduk di kursi legislatif dan mendapatkan nomor urut 1 ketika dalam proses pencalegannya, seperti itu. Nah, dibandingkan dengan laki-laki yang didominasi, kalau dari DCT laki-laki didominasi di nomor urut 1 ada 298. Dan seterusnya di nomor urut 2 ada 26 perempuan, nomor urut 3 ada 18 perempuan, dan seterusnya berada di bawah angka 5. Seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan ini angkanya sangat rendah sekali gitu ya kalau kita sandingkan dengan laki-laki. Next, berbasiskan nomor urut. Nah, kalau kemudian kita identifikasi lebih jauh basis per partai politik, bagaimana masing-masing partai politik dari ke-8 partai politik yang lolos 4% parliamentary threshold gitu ya, kita coba petakan berbasiskan gender dan nomor urutnya. Di data ini kita bisa lihat
Pertama misalnya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dengan total 110 kursi DPR yang kami proyeksikan yang akan mereka dapat, mereka perempuan yang terpilihnya ada 12 di nomor urut 1 gitu ya. Dan jika kita lihat di nomor urut 3 ada 9. Nah ini salah satu faktor yang membuktikan tadi bahwa di dalam DCT mayoritas perempuan itu ditempatkan nomor urut 3 dan kalau kita lihat trennya memang rata-rata di nomor urut 3 perempuan cukup besar gitu ya. Nah ini PDI Perjuangan. Golkar kalau kita lihat masih juga didominasi di nomor urut 1. Ada 10 perempuan yang kami proyeksikan anggota DPR RI perempuan yang akan ditempati oleh Golkar di nomor urut yang mendapatkan nomor urut 1 dengan 10 kursi. Nah, selebihnya ada di nomor urut 2, 3, 4 dan juga di nomor urut 6 seperti itu. Nah, Gerindra mereka kami proyeksikan ada perempuan dengan yang dalam DCT mendapatkan nomor urut 1 sejumlah 12 kursi yang akan diduduki Gerindra di DPR gitu ya. Dari nomor urut 1, kemudian nomor urut 2 ada 5, nomor urut 3 ada 2. Nah, Nasdem dan kalau kita lihat juga PKB, lalu juga PKS dan juga PAN dan Demokrat, mayoritas keterpilihan perempuannya memang didominasi di nomor urut 1 seperti itu. Nah, sedangkan di nomor urut 2 ada tetapi tidak cukup signifikan, misalnya contoh PKB gitu ya. PKB kan salah satu partai dengan hari ini diproyeksikan di 2024 jumlah perolehan suaranya meningkat dan jumlah perolehan kursinya meningkat gitu ya. Di PKB ada 10 perempuan yang nomor urut 1 yang proyeksikan akan mendapatkan kursi. Nah di nomor urut 2 itu hanya 2 dan nomor urut 3 hanya 2 juga seperti itu. Di Nasdem misalnya ada nomor urut 2 dan 6 dan seterusnya. Nah ini basis pemetaan berdasarkan nomor urut masing-masing keterpilihan anggota legislatif perempuan di 8 partai politik yang coba kita petakan berbasiskan pada nomor urut dan juga gender. Next. Nah yang berikutnya rekan-rekan yang menariknya adalah dari setiap pemilu terakhir itu selalu ada daerah pemilihan yang tidak ada representasi perempuannya atau tidak ada perempuan yang terpilih. Nah di 2024 ini kami proyeksikan ada kurang lebih 16 daerah pemilihan dari total 84 daerah pemilihan yang sama sekali tidak ada perempuannya. Ada Aceh 1, Aceh 2, Jambi, Kepulauan Riau, Jateng 1, Jateng 10, Jatim 2, Jatim 4, Jatim 5, Kalbar 2, Kalsel 1, Gorontalo, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Nah ini kurang lebih ada 16 daerah pemilihan yang kami proyeksikan berdasarkan hasil konversi perolehan suara nasional dari masing-masing partai politik. Itu kurang lebih ada 16 dapil yang nanti tidak ada representasi politik perempuannya. Seperti itu. Next. Nah, menariknya rekan-rekan kalau kita lihat, kami coba petakan basis keterpilihan perempuan range-nya dari 10 sampai dengan 28%. Nah, ada kurang lebih 42 dapil yang kemudian diisi oleh perempuannya mulai dari persentasenya 10% sampai dengan 28%. Nah, yang terendah 10% itu di angka kursinya 1 gitu ya. Kalau kita sandingkan dengan basis dapilnya, contoh misalnya Sumatera Utara 1. Sumatera Utara 1 alokasi kursinya itu ada 10 dan perempuan yang terpilih hanya 1 seperti itu. Di Sumatera 2 juga hanya 1, Sumatera 3 juga hanya 1. Nah, artinya hanya ada kurang lebih 10%. Nah, yang tertinggi dalam konteks ini dengan 28% itu ada di NTT 2 ya, karena basis kursinya semakin rendah. Dalam hal ini dia 7 kursi kalau NTT 2. Dan kalau disandingkan dengan keterpilihan proyeksi perempuannya ada 2 perempuan. Jadi kurang lebih ada 28,6% seperti itu. Nah selebihnya rekan-rekan bisa kita lihat rata-rata kalau dari range 10 sampai dengan 28%, keterpilihan perempuan di angka 1 sampai dengan 2 kursi di setiap dapilnya dari 42 daerah pemilihan ini. Nah next. Nah yang menarik kalau kita lihat juga kita petakan range-nya 30 sampai dengan 50%. Nah 30 sampai 50% ada kurang lebih 20 dapil yang kemudian angka keterwakilan perempuannya lebih minimalnya 30% dan ada kurang lebih sampai dengan 50%. Misalnya yang terendah ada di Lampung 1. Lampung 1 itu jumlah alokasi kursi DPR-nya itu adalah 10. Ada 7 laki-laki yang terpilih seperti itu ya. Perempuannya ada 3 atau setara dengan 30% seperti itu. Nah berikutnya kita bisa lihat juga rekan-rekan semua
yang tertinggi itu salah satunya 50% itu di Jatim 9. Karena Jatim 9 alokasi kursinya itu 6 untuk DPR RI, ada 3 laki-laki yang terpilih dan juga ada 3 perempuan yang terpilih. Artinya 50% kursinya didominasi oleh laki-laki, sisanya 50% juga diisi oleh perempuan. Nah, ini adalah persebaran berbasiskan dapil rekan-rekan semua seperti itu. Nah, next. Nah, kita coba petakan juga. Ternyata dari range 50% sampai dengan 100%, di atas 50%, ada 6 dapil yang jumlahnya mayoritas diisi oleh perempuan. Pertama adalah Jabar 1. Jabar 1 ini Kota Bandung ya. Kota Bandung ada banyak di sana, ada istrinya Ridwan Kamil, ada Nurul Arifin, dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat Jabar 1 ada 7 kursi DPR yang tersedia, laki-lakinya hanya 3. Sedangkan perempuannya itu ada 4 atau setara dengan 57,1%. Nah, Jatim 1 jumlah alokasi kursinya 10, laki-lakinya yang terpilih hanya 4, perempuannya ada 6. Nah, Sulawesi Utara dari 6 kursi hanya 2 laki-laki yang terpilih, sisanya ada perempuan yaitu 4 seperti itu. Dan Maluku Utara dari 3 kursi hanya 1 laki-laki yang terpilih, 2 perempuan yang mendominasi. Maluku juga ada dari 4 alokasi kursi di Maluku, hanya 1 laki-laki yang terpilih dan ada 3 perempuan. Dan yang menarik adalah Bengkulu. Nah, Bengkulu kita lihat memang di pemilu sebelumnya juga Bengkulu tuh angka persentase keterwakilan perempuannya tinggi bagus. Kalau saya tidak salah ada 3 kursi ya Mbak Mike ya di Bengkulu waktu itu ya, di pemilu 2019 ya. Nah, sekarang Bengkulu itu 4 kursi yang tersedia mayoritas diisi oleh perempuan. Tidak ada satupun laki-laki yang terpilih. Artinya 100% 4 kursi yang tersedia di Bengkulu itu diisi oleh perempuan. Seperti itu. Nah, ini ada kurang lebih 6 dapil yang rata-rata keterpilihannya lebih dari 50% sampai dengan 100%. Next. Nah, ini rekan-rekan kalau kita petakan dengan perolehan suara tertinggi di masing-masing partai politik, di 8 partai politik gitu ya. Yang pertama misalnya kalau dari keseluruhan partai yang tertinggi itu ada diduduki oleh Demokrat, oleh caleg incumbent Hillary Brigita Lasut dengan perolehan suara sampai dengan 310.780 gitu ya. Yang kedua ada Puan Maharani dengan perolehan suara sampai dengan 279.000 dari Jateng 5. Lalu kemudian ada Jabar 1, ada Bu Atalia tadi. Meskipun dia nomor urut 4 ya, ternyata dia dapat perolehan yang signifikan. Nah, mungkin ini karena popularitas dari beliau juga begitu ya, dengan perolehan suara sampai dengan 234.000. Ada juga di Sumsel 2 diisi oleh Nasdem, ada Irma Suryani. Dia mencapai perolehan suara 180.000. Lalu juga di PKB di NTB 1 ada Mahdalena 173.000. Jateng 8 diisi oleh Gerindra, ada Haji Novita Wijianti dengan perolehan suara sampai dengan 163.920. Di Maluku diisi oleh PAN, Widya Pratiwi 163.315. Yang terakhir ada Jabar 1, PKS, caleg incumbent juga, Lydia Hanifah dengan perolehan sampai dengan 131.000. Nah, ini adalah perolehan suara tertinggi dari masing-masing partai di 8 partai, dan kalau kita sandingkan perolehan suaranya sangat signifikan sekali. Ternyata anggota-anggota legislatif perempuan dari 10 orang ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, sebetulnya nanti kita akan rilis data berikutnya karena kita akan coba sandingkan, karena Perludem sebelumnya itu kan men-JR ketentuan parliamentary threshold 4% dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwa di pemilu 2029 nanti DPR harus merubah ketentuan PT, bukan menghilangkan gitu ya. Kami di dalam naskah permohonan 116 itu mengusulkan angkanya 1% berdasarkan metodologi hitung ambang batas efektif. Nah, kalau kita lihat ini sebagai teaser karena nanti kita akan coba rilis berkara dari data-data ini gitu ya. Nah, sebagai teaser Ibu Bapak sekalian, di Aceh 1 sebetulnya kalau P3 lolos, nah itu ada perempuan yang terpilih. Nah, perolehan suaranya itu di Aceh 1 P3 itu ada Bu Iliza. Dia adalah mantan wali kota Banda Aceh ya, seperti itu. Perolehan suaranya lebih dari 100.000. Nah, tapi karena P3 tidak lolos PT 4%, maka 100.000 suara perempuan itu hilang begitu saja. Nah, ini adalah salah satu bentuk dampak dari PT yang kemudian juga merugikan perempuan. Nah, nanti datanya kita akan
rilis secara gradual dari perbandingan PT 4% dan PT 1% seperti itu. Nah, next. Nah, terakhir kesimpulan kami pertama, Bapak Ibu sekalian, andai saja kemudian KPU bisa memastikan setiap dapil itu terpenuhi 30%, dugaan kami gitu ya, proyeksi peningkatan angka keterwakilan perempuan itu bisa lebih dari 1,6% gitu ya. Kalau kemudian KPU bisa memastikan setiap dapil dan partai politik juga memenuhi minimal 30% daftar calonnya adalah perempuan. Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Agung, kalau kita lihat ada studi yang dilakukan oleh Netgrid beberapa waktu lalu, ternyata hanya ada satu partai politik yang kemudian di 84 daerah pemilihan mampu memenuhi angka 30% gitu ya. Selebihnya justru ada yang di bawah. Nah, dari sini kita lihat bahwa hasil pemilu 2024 diproyeksikan meningkatkan angka keterwakilan perempuan, namun hanya sebatas 1,6% gitu ya. Atau setara dari 118 menjadi 128. Hanya ada selisih 10 kursi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua kesimpulan kami, hasil pemilu 2024 diproyeksikan calon anggota legislatif dengan nomor urut 1 masih mendominasi keterpilihan dengan besaran keterpilihan sebanyak 60%. Nah, yang kedua, terdapat 16 daerah pemilihan dari total 8 daerah pemilihan DPR yang sama sekali tidak ada caleg perempuan yang terpilih atau 0%. Kesimpulan kami yang keempat, terdapat 20 daerah pemilihan dari 84 daerah pemilihan di pemilu DPR yang besaran angka keterpilihan perempuannya sampai di range 30 sampai dengan 50%, dan ada sebanyak 5 daerah pemilihan yang kemudian angkanya itu di atas 50% gitu ya. Dan ada satu daerah pemilihan yaitu Bengkulu yang kemudian keseluruhan kursinya diisi oleh perempuan. Dan terakhir dari data ini sebetulnya menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan, keterpilihan anggota legislatif meskipun menggunakan proporsional daftar terbuka, nomor urut 1 itu masih signifikan. Untuk itu kami masih tetap berada pada pendirian dari hasil kajian Perludem dan juga teman-teman KPI, karena sudah sejak lama ya Mbak kita berkoalisi dan mengusulkan kepada DPR bahwa penting untuk menempatkan zipper sistem murni di pemilu 2029 mendatang. Dengan adanya agenda afirmasi berupa 30% daerah pemilihan itu diisi oleh perempuan di nomor urut 1. Seperti itu. Karena membuktikan sejak proporsional terbuka 2009 sampai dengan 2024 ini, mayoritas anggota legislatif yang terpilih adalah di nomor urut 1, sedangkan perempuan berada di nomor urut 3 mayoritasnya. Seperti itu.